kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Atau gantian gitu. Shalom, selamat pagi saudaraku. Terpujilah nama Tuhan, kita bertemu kembali di pagi hari ini, Rabu 5 Februari 2025. Kita akan kembali menjumpai Tuhan dalam ibadah pagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu buat pagi hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan benar bahwa berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Terpujilah namamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di saat kami masih bisa bernafas, bergerak, itu adalah anugerah terbesar yang kami dapatkan di pagi hari ini. Kami akan lanjutkan hidup kami atas seizin Tuhan. Namun sebelumnya kami akan menjumpai Tuhan untuk memohon pertolongan-Mu dalam doa, pujian dan juga akan firman. Kami dengarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita untuk pagi hari ini dari Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dengan satu tema, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, dari nats yang kita baca ini
menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak ada ruang sedikit pun, ruang waktu sedikit pun untuk mengklaim bahwa hidup kita ini adalah milik kita. Sekalipun ada berkat di dalamnya, sekalipun ada capaian-capaian yang kita dapatkan dalam pekerjaan kita, bisnis kita, tetap kita harus mengatakan bahwa semua ini adalah milik Tuhan. Karena dikatakan tadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dari kita lahir sampai mati, bahwa perjalanan kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita punya sekarang, yang dipercayakan Tuhan kepada kita sekarang, anak, keluarga, harta, jabatan, semuanya itu adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Dan Tuhan mau supaya semua yang kita miliki itu, hidup kita, gerak kita, harta kita, kita jadikan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita menyadari akan hal ini, bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Menjadi pertanyaan, mengapa ada manusia hidup dalam kesombongan? Sementara kita ini adalah milik Tuhan, semuanya adalah milik Tuhan, dan akan kembali kepada Tuhan. Jangan pernah mengklaim bahwa kehidupan kita ini adalah milik kita. Semua adalah milik Tuhan. Tuhan mau supaya semua gerak tubuh kita ini, mata, telinga, mulut, pikiran, hati, tangan, kaki, bahkan seluruh anggota tubuh kita ini, kita mau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ini membuktikan bahwa ini adalah milik Tuhan. Yang memang tidak ada sedikit pun hak kita untuk memilikinya. Dan semuanya nantinya akan terlepas satu persatu dalam kehidupan kita. Dan kita harus siap untuk semua ini. Karena firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Nah, yang kedua, jika memang hidup kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang berkarya, bekerja di dalamnya, kepada siapa kita harus takut? Apa yang kita takutkan? Dia akan menjaga miliknya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada miliknya. Dia akan merawat miliknya sendiri, yaitu kita. Dan dia juga tidak mau miliknya itu sampai jatuh kepada kebinasaan. Maka dia menjaga kita. Dia mengingatkan kita ketika kita berbuat dosa. Dia akan menantikan kita ketika kita pergi jauh, melangkah meninggalkan dia. Dan tangannya selalu terbuka untuk kita berbalik kepadanya. Kembali kepada pemilik kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali menjadikan titik kematian itu menjadi titik di mana kita kembali kepada sang pemilik kita. Padahal dalam kehidupan kita ini, kita mau menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan. Dalam ucapan kita, dalam pikiran kita, dalam pekerjaan kita, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka tidak ada sesungguhnya kehidupan keseharian kita terlepas dari kerendahan hati. Karena apa? Hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Sadarilah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di hadap tatamu Bapa.
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami inilah bukan milik kami sendiri. Sesungguhnya kami tidak punya apa-apa, demikianlah kami harus datang kepadamu, menyatakan diri bahwa kami adalah milik Tuhan, tidak punya apa-apa. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, namun ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan kabinetnya. Berkati para kepala-kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, para kepala desa, RW, RT. Tuhan berkati mereka supaya memimpin dalam kerendahan hati, memimpin dengan berdasarkan kepentingan masyarakat. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk kondisi cuaca di negara kami. Banyak musibah banjir di beberapa daerah, sehingga membuat masyarakat harus berpindah tempat dari tempat tinggal mereka. Berkati mereka Bapa di surga dalam kebutuhan jasmani mereka. Oh Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu saat ini yang akan berangkat bekerja dan selama di pekerjaan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Bagi jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan juga menyertai melindunginya jauh dari segala mara dan bahaya. Kami doakan untuk anak-anak kecil supaya anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil, dapat bertumbuh dengan baik jasmani maupun rohani. Kami doakan untuk anak-anak kami remaja pemuda di dalam sekolah mereka supaya tetap takut akan Tuhan, menjaga kekudusan mereka, tidak mencederai hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kami doakan juga untuk keluarga-keluarga Tuhan, keluarga muda, keluarga tua juga supaya tetap dalam kesetiaan pernikahan mereka, menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan dalam rumah tangganya, bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya, bukan saja secara ekonomi, tetapi juga secara rohani. Kami doakan untuk GMI Jakarta Pusat dalam program yang Kau berkatilah. Berkati setiap pos-pos pelayanan GMI Jakarta Pusat dalam pembangunan rumah ibadah di Papua sana, supaya Tuhan berkati panitia, berkati dan yang dibutuhkan juga supaya tercukupi. Kami doakan untuk hamba Tuhan yang ada di pos pelayanan supaya mereka terus tekun dalam pelayanan, menumpung kebanggaan gereja di sana. Pengurus pos pelayanan,
bahkan jemaat yang ada di sana supaya bersatu padu, sehati sepikir untuk membangun gerejamu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Metodis Indonesia, baik Kota Pengembangan, Kota Wilayah 1, Wilayah 2 dan juga Kota Pengembangan, para bisu, para desa, para pendeta, guru Injil, para calon pekerja yang melayani di dalam gerejamu, berkatilah. Kami doakan juga untuk para majelis gereja, aktivis gereja, para ketua-ketua sel grup, guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina remaja pemuda. Tuhanlah yang memberkati mereka supaya tetap dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan untuk lingkungan gerejamu. Berkatilah supaya melalui GMI Jakarta Pusat ini banyak berkat diterima oleh lingkungan gereja ini. Tidak berkekurangan mereka Tuhan buat. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk semua tempat di mana jemaatmu berada di Jabodetabek ini. Berkatilah supaya kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Terimalah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.